Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Di pertemuan kita kali ini akan membahas Deobacteria. Yang kita bahas adalah ciri-ciri, struktur tubuh, dan bentuk dari bakteri. KD mengidentifikasi struktur, cara hidup, preferensi, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Eobacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu eo yang berarti sejati. Eobacteria merupakan organisme uniseluler prokaryotik dengan dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Eobacteria memiliki ciri-ciri: 1. Dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. 2. Sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. 3. Membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas liposfolipid dan protein. 4. Sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. 5. Membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Kemudian yang keenam, ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Struktur sel bakteri terdiri dari 1. Kapsul atau lapisan lendir. Lapisan terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Ketebalan lapisan bervariasi pada berbagai jenis bakteri. 2. Dinding sel tersusun dari senyawa peptidoglikan, yaitu suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida pendek. 3. Membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel. 4. Ada mesosom, organel sel yang merupakan penonjolan membran plasma ke arah dalam sitoplasma. 5. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik, garam-garam mineral, enzim, DNA, kromosom, dan ribosom. Yang keenam, ada ribosom. Ribosom itu adalah organel-organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein, tersusun dari senyawa protein dan RNA. Kemudian yang ketujuh ada plasmid. Plasmid itu molekul DNA non-kromosom. Yang kedelapan ada nukleoid, itu berisi DNA yang mengandung protein, enzim, dan RNA. Yang kesembilan ada flagela. Flagela itu merupakan bulu cambuk sebagai alat gerak pada bakteri. Yang terakhir ada villi atau yang disebut dengan vilus, rambut getar yang terdapat di sekitar dinding sel. Bentuk bakteri yang pertama ada kokus. Di kokus itu adalah bakteri bentuk bulat. Di sini ada monokokus. Monokokus itu bakteri bentuk bulat tunggal atau satu. Yang kedua ada diplococcus. Diplococcus itu adalah bakteri bentuk bulat bergandeng dua. Kemudian ada Staphylococcus. Staphylococcus itu adalah bakteri bentuk bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Kemudian ada Sarkina. Sarkina itu bakteri bentuk bulat yang berkelompok dan membentuk susunan kubus. Tetracoccus. Tetracoccus itu bakteri bentuk bulat berkelompok 4. Kemudian yang terakhir ada Streptococcus. Streptococcus itu bakteri bentuk bulat dengan memanjang membentuk rantai. Bentuk bakteri yang kedua yaitu Bacillus atau Bacil, yaitu bakteri bentuk batang, terdiri dari 3. 1. Monobacil. Monobacil itu bakteri bentuk batang tunggal atau satu. Kemudian yang kedua Diplobacil, bentuk bakteri batang bergandeng dua-dua. Yang ketiga Streptobacil, bakteri berbentuk batang membentuk rantai. Kemudian yang ketiga ada spiral atau spirilium. Spiral atau spirilium itu merupakan bakteri bentuk spiral setengah lingkaran atau helix. Kemudian yang kedua di sini ada Vibrio. Vibrio itu adalah bakteri bentuk melengkung seperti tanda koma. Kemudian yang ketiga ada Spiroseta. Spiroseta itu adalah bentuk bakteri spiral ulir seperti sengklum. Alat gerak bakteri. Alat gerak bakteri itu terdiri dari antrik, monotrik, logotrik, ambitrik, dan peritrik. Yang
dikatakan antrik, antrik itu adalah bakteri yang tidak memiliki flagella atau alat gerak. Yang kedua, monotrik. Monotrik itu adalah bakteri yang memiliki satu flagel atau alat gerak pada salah satu ujungnya saja. Kemudian yang ketiga ada lopotrik. Lopotrik itu adalah bakteri yang memiliki sejumlah flagel pada salah satu ujungnya. Jadi ujungnya ini banyak flagelnya. Kemudian yang keempat ada amfitrik. Amfitrik itu bakteri yang mempunyai satu flagel pada kedua ujungnya. Jadi kedua ujungnya memiliki satu flagel. Kemudian yang kelima feritrik. Feritrik itu adalah bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Jadi setiap permukaan tubuhnya bakteri ini memiliki alat gerak atau yang disebut dengan flagel. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Eubacteria. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang reproduksi bakteri, bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kemudian cara hidup bakteri dan peranan dari bakteri. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.